Ini adalah salah satu gadis paling konyol yang saya kenal. Lisa mengundang preman ke rumah, lalu memakai pakaian yang sangat tipis dan seksi. Kemudian dia mengeluarkan uang itu dan menjepitnya di tubuhnya, membiarkan pria lain mengeluarkannya dengan mulutnya. Tapi pria seperti itu juga udah membuat dia bosan. Tetapi ketika pria kaya datang ke rumah, dia mengenakan gaun putih, seperti kepolosan murni. Selama Lisa menunjukkan dirinya lemah dan menyedihkan, pria itu secara otomatis akan memberinya uang. Semua orang yang menonton film ini berkata, dia bisa memuaskan semua pria yang berhubungan dengannya. Karena hanya dengan sekali melihat Anda, dia akan tahu wanita seperti apa yang Anda sukai. Jenis wanita seperti apa yang Anda suka, Lisa bisa melakukan semuanya. Suatu hari Lisa masuk ke dalam satu bar, penampilannya menarik perhatian semua pria di bar. Melihat dari atas ke bawah dia sangat cantik, tidak ada pria yang bisa menahan ketika melihat dia. Preman ini tidak bisa mengalihkan pandangannya Lisa, hasilnya terkena anak panah yang jatuh ke kaki. Ketika dia sampai di bar, preman itu datang untuk berbicara dengannya. Dan pria kaya di sebelahnya juga ingin mengundangnya minum. Orang-orang berkumpul untuk menyalakan rokoknya. Lisa menarik napas. Hanya menggunakan mata provokatif, bisa menaklukkan semua pria di bar ini. Kecuali pria ini, karena dia tahu dia sudah sangat tua. Jadi walaupun suka, dia juga tidak berani datang obrol dengan Lisa. Tetapi untungnya dia dan Lisa sewa rumah di satu tempat, mereka hanya beda satu lantai. Satu hari dia ikut dari belakang Lisa ke lantai bawah, lalu mendapat buku cacatan harian yang dibuang sama Lisa di tempat sampah. Dia coba buka dan melihat, jika Lisa bisa kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dia tahu dia akan dibunuh pada usia 30, dan terlebih lagi si pembunuh sudah muncul di sebelahnya. Ada 3 orang mencurigakan di depannya tapi Lisa masih tidak tahu siapa. Jadi sebelum dia mati, dia akan bermain dengan 3 pria itu. Tidak lama kemudian, pria tua itu bawa buku untuk mencari Lisa. Menawarkan untuk menulis novel tentang kisah pra-kematiannya. Dia ingin minta izin sama Lisa dulu, jadi pria ini adalah penulis. Tapi kata-kata dari pria tua ini menyentuh Lisa, jadi dia setuju, keduanya mulai bekerja sama. Kemudian penulis memasang alat penyadap di rumah Lisa, untuk merekam cerita sehari-hari. Keesokan harinya preman datang ke rumah Lisa dan berkata ingin memperbaiki listrik untuknya. Tapi sebenarnya dia ingin mendekatinya. Kecerobohan mengakibatkan jari terluka. Lisa melihat itu dan membantunya membalut. Di permukaan dia membantunya, tetapi dalam kenyataannya dia mencoba untuk menutup jarak. Biarkan dia merasakan kelembutan dan aroma tubuhnya. Dan sekarang jari tengahnya yang lain juga kaku karena merasa panas. Sungguh gadis yang genit, karena untuk menyelidiki pembunuh yang ingin membunuh dia. Bahwa dia mengolok-olok perasaan ketiga orang itu. Lisa seksi dan menggoda di depan preman. 2 orang makan malam bersama di sebuah restoran melepas sapu tangannya dan meniupnya ke wajah pria itu. Membuat pria itu menggunakan wajah untuk ambilnya. Belum kenyang. Lalu Lisa berjalan dengan pria kaya, dia makek menjadi gadis lemah dan lembut. Gerakan di meja makan sangat lembut. Berhasil menciptakan citra seorang gadis, mandiri, murni dan jujur. Saat makan, Lisa terus-menerus menggunakan bibir dan mata untuk menarik lawan. Pada saat yang sama, bangun tubuh yang tragis. Dia dibesarkan di panti asuhan, pernah memiliki saudara perempuan yang baik yang tinggal di Myanmar. Berharap pria ini bisa membantu dia menemukannya. Pria kaya tanpa banyak berkata langsung setuju, dan tidak tahu bahwa rencana punya Lisa baru mulai. Lalu dia mencari preman itu kasih dikit uang, dan suruh dia harus datang ke Myanmar cari orang. Sama-sama berakting agar dia bisa menipu banyak uang dari orang kaya itu. Preman dengan kata-kata Lisa langsung setuju untuk kerja sama. Ada uang dan punya wanita cantik di samping, kenapa tidak mau. Tetapi Lisa tidak mau berikan apa yang preman itu mau. Pada saat itu pria kaya juga datang ke rumah. Preman pura-pura dia datang untuk perbaiki listrik, lalu cari alasan untuk pergi. Tetapi saat pria kaya masuk ke dalam kamar, gadis seksi tadi sudah berubah lagi menjadi gadis lugu. Jadi dia ingin kasih tahu jika di Myanmar tidak ada yang bisa bantu. Mendengar itu, Lisa pura-pura terlihat lemah, dia melepas anting-antingnya. Berharap pria ini bisa membantu dia menjualnya untuk membeli tiket pesawat ke Myanmar. Karena dia ingin dia sendiri yang ke Myanmar untuk mencari temanya. Muka yang pintar akting ini, harusnya dia menang Oscar 10 kali. Pria kaya melihat gadis yang menyedihkan ini, jadi memutuskan untuk pergi bersamanya. Mereka datang ke Myanmar, dan lawan minta 60 ribu dolar baru mau lepaskan orangnya. Pria kaya mendengarkan semua, berpikir hanya sedikit uang bagi dia, jadi bantu untuk membayar.
Lisa memberitahu orang minta uang pound bukan dolar, wajah pria kaya langsung berubah. Tetapi dia sudah setuju untuk bantu Lisa jadi harus selesaikan semua ini, apalagi dia sangat sukai dengan Lisa. Setelah Lisa pulang dia memberitahu ke penulis semua cerita yang sudah terjadi. Untuk berterima kasih padanya, Lisa mengundang penulis ke atap rumah, keduanya mengembangkan hubungan yang bisa ditebak siapapun. Belum sampai 1 minggu 3 orang sudah berbaring di kaki Lisa. Dia tahu waktu punya dia sudah tidak banyak lagi jadi buru-buru untuk selesaikan rencana terakhirnya. Wanita cantik ini sangat licik kan? Preman datang ke Lisa untuk selesaikan masalah, Lisa ambil banyak uang keluar, preman itu baru tidak marah lagi. Dia kasih tahu si preman, uang ini untuk kamu semua. Pada saat itu otak preman menjadi kosong tidak mengerti apa maksudnya. Tidak menunggu preman beraksi, dia langsung berkata, tidak hanya uang, dan sekarang semua barang di rumah ini termasuk dia akan menjadi punya si preman. Dia akan memberikan apa yang selalu preman inginkan. Tapi itu hanya untuk mencoba rasa aja. Lalu dia bilang jangan buru-buru, sekarang pegang uang ini dan cepat keluar. Iya Tuhan, gadis ini benar-benar hebat. Hanya sebentar sudah membuat lawan harus tutup mulut. Membuat si preman awalnya sangat marah sekarang menjadi senang berjoget di tengah hujan. Setelah si preman keluar rumah, pria kaya itu juga datang ke rumah Lisa. Dia langsung pura-pura menjadi gadis yang lembut, memikat pria itu. Menunggu Jack sudah tidak bisa bertahan lagi, dia masuk ke dalam toilet ganti baju bulu kambing putih, katakan pada pria itu jika ini pertama kalinya. Hari berikut, pria kaya itu baru pulang ke rumah sudah minta cerai sama istri. Tetapi dia tidak tahu dia sudah jatuh ke dalam perangkap Lisa. Pada saat inilah penulis datang untuk memberinya hadiah, mengucapkan selamat tinggal. Lisa mengenakan pakaian favoritnya, karena hari ini adalah hari ulang tahun dia yang ke-30. Ini juga hari terakhirnya di dunia, tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari takdir. Dia menggunakan nama pacar preman untuk pergi ke kompetisi dart, dan pada saat yang sama mengundang penulis dan pria kaya itu untuk datang. Lisa sangat cantik, sementara preman berpartisipasi dalam kompetisi, dia tidak berhenti merayu orang lain. Ini sepertinya sudah menjadi kebiasaannya. Pada saat ini dia tidak perlu pura-pura lagi bahkan pria kaya itu sudah datang juga. Karena dari dulu sampai sekarang dia bukan milik siapa-siapa. Pria kaya patah hati menoleh untuk pergi, preman berpikir dia sudah menang dan dapat Lisa jadi senyum bahagia. Tidak menyangka Lisa mendorong dia lalu kasih tahu jika dia sudah punya pacar baru. Pria kaya kena tipu, dan pria preman juga dimainin sama dia, penulis melihat semuanya. Pada malam itu Lisa sendirian mengemudi mobil pulang ke rumah, dia tahu bahwa malam ini dia akan dibunuh. Karena dia sering mimpi jika dia akan mati dalam satu mobil warna hitam. Tetapi tidak tahu bahwa pembunuh adalah siapa, pria pelahan menuju ke mobil itu. Dia berpikir orang yang dalam mobil kemungkinan adalah pria kaya jika tidak pasti si preman itu. Tetapi saat dia membuka pintu, dia tidak bisa percaya bahwa orang yang ingin bunuh dia adalah penulis. Jadi sebelumnya pria kaya dan preman sudah datang, mereka berantem. Akhirnya penulis harus hentikan mereka suruh mereka pulang, dan penulis duduk di dalam mobil menunggu Lisa. Karena dia juga sangat cintai Lisa, jadi dia berpikir jika Lisa dibunuh sama satu dari dua orang itu, endingnya tidak akan sempurna. Jadi dia memutuskan menggunakan endingnya dia untuk menyelesaikan novel. Akhirnya dia bunuh Lisa, lalu menyeret Lisa ke kamarnya. Dia meletakkan buku cerita di dada Lisa, lalu meminum racun dan tiduran di sebelahnya. Dalam hati penulis, ini adalah ending yang sempurna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.